Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, gimana kabarnya hari ini? Semoga kabar hari ini tetap sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni farma. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pembelajaran ke-8 tentang hidup sederhana dan ikhlas kelas 5. Untuk kali ini Bapak akan menerangkan tentang hidup sederhana dan hidup ikhlas akan Bapak keterangkan pada lain waktu. Sebelum Bapak menjelaskan apa itu hidup sederhana, Bapak akan apa tujuan dari pembelajaran ini akan itu sendiri. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, satu, siswa mampu mencontohkan contoh-contoh hidup sederhana. Yang kedua, siswa mampu memberi makna apa itu makna hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi contoh-contoh hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Saya sampaikan yang pertama, contoh-contoh hidup sederhana. Yang pertama, tidak berlebihan ketika berpakaian. Maksudnya ketika tidak berlebihan berpakaian, maksudnya ketika kita tidak punya pakaian, kita beli pakaian, itu namanya kebutuhan. Kalau kita sudah mempunyai pakaian tapi punya keinginan, itu namanya berlebihan. Paham ya? Yang kedua, kita wajib nabung. Ketika kita diberi uang saku oleh orang tua 5.000, maka yang 3.000 kita jajan, yang 2.000 kita sisakan untuk menabung. Yang ketiga, makan dan minum seadanya. Apabila kita makan, kalau adanya hanya tempe, maka kita tidak boleh minta yang lain-lain. Dan minum, kalau minumnya adanya air putih, maka tidak boleh minta yang lain seperti susu, jahe. Dengan berlebihan. Yang terakhir, membeli sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Contohnya, anak-anak belum punya sepatu, maka wajib membeli sepatu. Kalau sudah punya baju, pengen beli baju, itu namanya keinginan. Karena sudah punya baju, ingin punya baju baru, itu namanya keinginan. Oke, coba enggak? Makna hidup sederhana itu sudah dijelaskan dalam surat Al-Furqan ayat 67 yang bunyinya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaftaru wa kana baina dzalika qawama. Artinya, hai orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pelajaran itu di tengah-tengah antara yang demikian. Surah Al-Furqan ayat 63. Dalam ayat Al-Furqan ayat 63 yang dinamakan hidup sederhana itu adalah tidak berlebihan dan tidak boros, di tengah-tengah. Maksudnya tidak boros dan tidak kikir, maksudnya kita sesuai memberi sesuatu sesuai dengan kebutuhan dan tidak kikir, maksudnya tidak pelit, maksudnya berhati-hati dalam membelanjakan harta. Oke, yang kalau sudah tahu, kita akan mencontohkan kehidupan beliau Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Dia hidupnya sangat sederhana sekali. Toh riwayat beliau tidurnya, bahkan tidurnya beliau sangat memperhatikan. Kalau kita lihat riwayat, beliau tidurnya tidak memakai kasur, tidak memakai sofa, hanya tidurnya memakai seperti tikar dari pohon kurma. Masya Allah. Beliau pun tidak meninggalkan apa-apa, tidak meninggalkan harta bagi anak-anaknya, tapi beliau meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Betapa sederhananya hidup beliau, hidup Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Semoga kita dapat menyontoh kehidupan beliau. Amin amin ya Rabbal amin. Oke, apakah hidup sederhana itu harus miskin, Pak? Tidak. Hidup sederhana itu tidak harus miskin. Maksudnya hidup sederhana itu berhati-hati dalam membelanjakan harta. Hidup sederhana itu
Apakah sama dengan miskin? Tidak. Hidup sederhana itu tidak sama dengan miskin. Karena orang yang berlebih-lebihan itu adalah temannya setan. Setan itu musuh yang nyata bagi kita. Maka orang yang buruk itu temannya setan sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Surah Al-Isra ayat 27 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syayatu lirabbi kafura. Shadaqallahul azim. Yang artinya sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudaranya setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Maka sudah jelas dari ayat tadi bahwa orang-orang pemboros itu adalah temannya setan, dan setan itu sangat ingkar pada Tuhannya. Kemudian apakah manfaat hidup sederhana itu? Oke, kita sudah tahu manfaat hidup sederhana. Berarti ada yang tahu dan berarti belum ada yang tahu. Oke, dapat jelaskan manfaat hidup sederhana itu. Yang pertama, mendapat pahala dari Allah, bahwa kita dapat hidup sederhana, terhindar dari hidup boros, maka mendapat pahala dari Allah. Yang kedua, terhindar dari godaan setan, karena orang-orang yang boros itu temannya setan. Yang ketiga, kita selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Al-Quran, la in zakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kita bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat kita. Apabila kita kufur, maka adab Allah sangatlah pedih. Maka naudzubillah, maka kita harus selalu kita bersyukur pada Allah apa yang diberikan kepada Allah pada kita semua. Oke, pada kesempatan ini semoga anak-anakku yang beriman, budiman dan baik hati, soleh-soleha, paham apa itu hidup sederhana dan dapat menjalankan, dapat mencontoh hidup sederhana yang diceritakan oleh Kanjeng Nabi. Oke, hari ini pelajaran tentang hidup sederhana sudah selesai. Maka minggu depan kita akan membahas tentang ikhlas. Sebelum pelajaran kita selesaikan, kita baca basmalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum itu Bapak minta maaf apabila kesalahan. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.